Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun sikam di Tanurul Aini jama NPM 26 haga nampil ko video micro teaching jama keterampilan mengajar saya ke telu iulah keterampilan mengajar keterampilan memberikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Udah siap belajar? Siap. Teman-temannya udah pada masuk semua? Sudah. Oke, sebelum mulai pelajaran pagi ini, tolong ketua kelasnya disiapkan. Ketua kelasnya siapa? Ratna. Coba Ratna, titipin doa. Bersiap. Sebelum memulai mata pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Hari ini ada yang nggak berangkat? Berangkat semua, Bu. Oke. Siva, Hadir, Bu. Siva hadir. Ratna, Hadir. Zidni, Hadir, Bu. hadir semua ya. Hadir, Bu. Oke, jadi sebelum ibu mulai materi yang akan ibu jelaskan pada hari ini, ada yang ingat nggak kemarin minggu lalu ibu menjelaskan apa? Gak ingat, Bu. Gak ingat. Siapa yang masih ingat? Ayo, kemarin kayaknya ibu kasih tugas. Lupa, Bu. Bu. Apa? Ayo Ratna. Kalau nggak salah materinya memidoran. Nah, betul Ratna, bagus. Jadi minggu kemarin materinya adalah pemidoran. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan tentang materi wawarahan minggu ketiga. Nah, di sini ada pengertian wawarahan. Wawarahan ialah jenis cerita saya medok nilai-nilai perilaku saya wawai. Norma-norma nilai-nilai perilaku sina dapat kami dihalu di dalam cerita-cerita zaman tubai. Diharap sapadri ikuti membaca wawarahan siji ikuti mansa nilai-nilai positif saya kan perlu terapok di dalam kegiatan sehari-hari. Nah, jadi wawarahan ini merupakan jenis yang memiliki nilai-nilai perilaku yang baik. Jadi di dalam nilai itu ada norma dan perilaku yang dapat kita temui di dalam cerita-cerita di zaman lalu. Nah, selanjutnya yaitu ada materi pokok. Materi pokoknya yaitu ada waran fabel, ada unsur-unsur intrinsik dan nyerita. Yang pertama ada unsur-unsur intrinsik di dalam teks. Unsur-unsur intrinsik di dalam teks yang pertama ada tokoh-tokoh sewati di dalam teks. Yang kedua, kok terjadi peristiwa di dalam cerita. Yang ketiga yaitu penokohan. Yang keempat, pesan positif tokoh. Yang kelima, pesan negatif tokoh. Dan yang keenam adalah tema. Jadi sebelum kita mempelajari lanjut wawarahan fabel ini, ada unsur-unsur intrinsiknya di dalam teks wawarahan ini, yaitu ada berapa unsur-unsur? 6. Jangan lupa dicatat ya, ada 6 unsur-unsur intrinsik. Yang pertama tokoh saya buat di dalam teks. Yang kedua, yang ketiga, Penokohan. yang keempat, Pesan positif tokoh. yang kelima, Pesan negatif tokoh. yang keenam, Tema. betul. Selanjutnya yaitu ada prefiks atau awalan. Ada
imbuhan berbahasa Lampung. Yang pertama ada prefiks atau awalan. Prefiks atau awalan adalah imbuhan yang diletakkan di depan kata dasar dan penulisannya dirangkai dengan kata dasar yang bersangkutan. Di situ ada contohnya nge plus lihat. Lihat artinya Melihat. Lihat. Kalau sebelum ditambah dengan nge, jadi nge plus lihat sama dengan ngelihat, jadi artinya Melihat. Nah, yang awalnya itu kata dasar menjadi kata kerja, melihat. Plus aku itu artinya Ambil. ditambah jadi sama dengan ngaku sama dengan artinya Mengambil. Yang ketiga yaitu contohnya ada M plus opo sama dengan mepoh yang artinya mencuci. Selanjutnya yaitu ada sufiks. Sufiks atau akhiran adalah imbuhan yang diletakkan di belakang kata dasar. Jadi kalau yang prefiks tadi imbuhannya di mana? Di depan. Kalau sufiks di Belakang. Di belakang kata dasar. Contohnya yaitu ada baca plus an sama dengan Bacaan. Yang kedua yaitu tulisko plus ken sama dengan Tuliskan. Yang ketiga yaitu ada kawai plus no sama dengan Kawaino. Nah, cukup itu saja mungkin di materi yang Ibu sampaikan. Adakah yang ingin bertanya atau kurang paham tentang materi ini? Ibu, ya, Ratna? Kalau baca wawarahan apa pakai nada apa nggak perlu, Bu? Tidak perlu, karena wawarahan ini membaca wawarahan ini nggak perlu pakai nada ya. Jadi bukan seperti cerita pisaan, atau kalau pisaan kan harus pakai nada. Jadi kalau wawarahan ini nggak perlu. Jadi dibaca saja. Terus hanya yang diperhatikan adalah sebelum membuat teks wawarahan ini harus mengetahui unsur-unsur intrinsik teks wawarahannya tadi. Ini ada unsur-unsur intrinsiknya. Ada lagi? Cukup? Coba sekarang Ibu tanya. Sudah paham semua kan? Tadi kan Ibu menjelaskan apa saja wawarahan, terus Unsur intrinsik, prefiks dan sufiks. Nah, prefiks dan sufiks. Siapa yang tahu berbeda? Siapa yang tahu prefiks itu? Prefiks itu apa? Siapa? Sipa. Oke, Sipa. Jadi prefiks itu awalan dalam contohnya dalam bahasa Lampung ada kata kani ditambah awalan jadi ngani. Artinya Sedang memakan. sedang memakan. Berarti jadi dari yang kani menjadi ngani karena diawali dengan ditambah Prefiks ya, betul. Bagus sekali jawabannya. Beri tepuk tangan kepada Sipa. Oh iya, yang bisa jawab pertanyaan Ibu kasih poin ya. Ibu tulis. Sipa. Selanjutnya tadi yang ketiga ada sufiks. Siapa yang bisa memberi contoh satu sufiks dari sufiks ini? Yo, Ratna. Saya, Bu. Contoh sufiks itu lapah ditambah imbuhan an jadi lapahan. Artinya Jalan. lapah artinya Jalan. Lapahan Perjalanan. Oke, benar. Kasih aplaus kepada Ratna. Gue kasih poin ya, Ratna. Zidni mau Ibu tanya atau Zidni mau bertanya kepada Ibu? Baik, Ibu tanya ya.
itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Setelah ini pelajaran siapa? Oh, Pak Wawan. Matematika ya? Iya, Ibu. Masih semangat ya kalau pagi belajar matematika? Semangat. Baik. Nah, mungkin itu saja. Coba ketua kelasnya pimpin doa. Bersiap untuk mengakhiri mata pelajaran bahasa langsung hari ini. Mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Siva Madotila dengan MPN 94. Saya sebagai pengamat video micro teaching ketiga dengan keterampilan memberi penguatan Dita Nurul Aini. Jadi penguatan dalam video micro teaching Dita sudah baik, dia menggunakan kata-kata benar, bagus dan bagus sekali dalam pembelajaran saat siswa atau peserta didik dapat menjawabnya. Selanjutnya Dita tidak menggunakan kalimat seperti pekerjaannya baik sekali, itu tidak digunakan karena Dita tidak memberikan soal atau ujian pada si siswa. Selanjutnya pada penguatan nonverbal, Dita menggunakan penguatan nonverbal berupa mimik dan juga dengan pemberian poin dan nilai pada pembelajaran. Jadi saat siswa bisa menjawab, Dita langsung bagus sekali jawabannya dan langsung memberikan poin di dalam absennya dan menandai siswa tersebut. Selanjutnya, Dita juga menggunakan penguatan kepada pribadi tertentu atau tertuju pada siswa. Misalnya saya bisa menjawab pertanyaan langsung, oh Siva baik sekali menjawab pertanyaannya, dan langsung diberikan apresiasi langsung oleh Dita. Selanjutnya juga Dita menggunakan keantusiasan dan menghindari penggunaan respon yang negatif. Jadi Dita tidak menggunakan kata-kata yang kasar atau Dita jika ada yang jawab kurang tepat, Dita langsung memberikan penguatan, oh jawabannya sudah baik tapi kurang tepat dan boleh dilanjutkan oleh temannya, atau diberikan penguatan agar siswa tidak merasa ketinggalan atau tidak tahu karena tidak bisa menjawab soal tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.